Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Fredrik Alisa Tauno. Saya dari jurusan FKIP PJKR Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Oke, pada video kali ini saya akan share kepada teman-teman tugas saya, yaitu taksonomi hasil belajar afektif. Oke, ada 3 item penting yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu makna taksonomi, yang kedua yaitu hasil belajar ranah afektif, yang ketiga yaitu jenjang-jenjang dalam ranah afektif. Oke, saya akan bahas yang materi yang pertama, yaitu makna taksonomi. Taksonomi berasal dari 2 kata dari Yunani, yaitu taksin yang artinya mengklarifikasi dan nomos yang artinya yaitu aturan. Di dalam pendidikan sendiri, taksonomi dibuat untuk mengklarifikasikan tujuan pendidikan. Dalam hal ini, tujuan pendidikan dibagi menjadi 3 domain, yaitu ranah kognitif, yang kedua yaitu ranah afektif, yang ketiga yaitu ranah psikomotor. Oke, di dalam setiap ranah tersebut dibagi menjadi beberapa kategori atau subkategori yang berurutan secara bertingkat. Jadi tingkatannya ada 5, yaitu nanti saya akan jelaskan. Oke, yang tingkah laku yang di setiap tingkat diasumsi menyatakan tingkah laku dari tingkah laku yang paling rendah sampai tingkah laku yang paling tinggi. Jadi taksonomi artinya yaitu hierarki klarifikasi atas prinsip dasar atau aturan dalam hal belajar mengajar. Oke, materi yang kedua yaitu hasil belajar ranah afektif. Oke, ranah afektif. Apa itu ranah afektif? Ranah afektif adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan perasaan seseorang individu. Oke, seorang siswa yang tidak menunjukkan sikap dan minat yang positif terhadap suatu mata pelajaran tertentu akan sulit sekali untuk mencapai prestasi yang optimal pada mata pelajaran tersebut, dan sikap seseorang dapat berubah jika memiliki kekuasaan kognitif, kekuasaan afektif tingkat tinggi. Oke. Itu saya sudah bahas mengenai apa itu makna taksonomi dan apa itu hasil belajar ranah afektif atau pengertiannya. Jadi kita akan masuk ke dalam inti utama dalam materi kali ini, yaitu jenjang-jenjang ranah afektif. Dan saya akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu penerimaan, yang kedua yaitu tanggapan, yang ketiga yaitu penghargaan, yang keempat yaitu pengorganisasian, yang kelima yaitu karakterisasi berdasarkan nilai-nilai. Oke, jadi kita sebagai guru masa depan harus tahu di mana siswa kita atau murid kita berada di jenjang mana di antara kelima ini. Jadi itu ya, untuk kita sebagai guru masa depan kita harus tahu di mana puncak atau jenjang murid atau siswa kita berada. Itu sangat penting dalam membangun karakter anak agar dia bisa menjadi anak yang luar biasa. Oke, saya akan membahas yang pertama, yaitu penerimaan atau receiving dalam bahasa Inggrisnya. Oke, apa itu penerimaan? Penerimaan atau receiving adalah kepekaan seseorang dalam menerima rangsangan atau stimulus dari luar yang datang kepada dirinya dalam bentuk apapun itu, dalam bentuk masalah, dalam bentuk situasi, atau dalam bentuk gejala sekalipun. Oke, nah termasuk dalam jenjang ini misalnya kesadaran atau keinginan untuk menerima stimulasi atau mengontrol dan menyeleksi gejala-gejala atau rangsangan yang datang dari luar. Atau sekarang penerimaan atau receiving ini juga sering diberi pengertian sebagai kemauan agar mereka bersedia menerima nilai atau nilai-nilai yang diajarkan kepada mereka, dan mereka mau menggabungkan dirinya ke dalam nilai tersebut untuk mengklarifikasi dirinya dengan nilai tersebut. Oke.
contoh siswa yang sudah memiliki penerimaan ini atau receiving ini adalah siswa yang mau menerima pendapat orang lain atau maupun mengingat nama seseorang. Nah, itu. Jadi siswa yang memiliki jenjang pertama ini, yaitu penerimaan atau receiving, itu adalah siswa yang mau menerima pendapat orang lain. Maksudnya ketika ada diskusi di dalam kelas, mereka mau menerima atau menolak suatu ajakan tersebut. Jadi itu adalah jenjang pertama. Oke. Yang kedua yaitu tanggapan atau responding. Tanggapan atau responding ini mengandung arti bahwa adanya partisipasi aktif. Jadi tanggapan ini atau responding adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mengikut sertakan dirinya aktif dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi terhadap salah satu cara. Biasa ini jika siswa sudah yang memiliki jenjang ini, maka dia sudah termasuk bagus karena jenjang ini lebih tinggi dari jenjang penerimaan atau jenjang yang pertama tadi. Contoh dari jenjang ini artinya siswa itu berpartisipasi aktif dalam suatu kelompok. Jadi siswa yang memiliki jenjang ini, dia mau melibatkan dirinya untuk aktif ke dalam suatu diskusi atau suatu kelompok tertentu. Itu adalah siswa yang sudah memiliki jenjang kedua ini, yaitu jenjang tanggapan atau responding. Jadi ingat bahwa jenjang ini lebih tinggi dari penerimaan atau receiving tadi. Oke. Kita masuk yang ketiga. Yang ketiga yaitu penghargaan atau menilai ataupun itu menghargai. Dalam bahasa Inggrisnya yaitu valuing. Apa itu penghargaan? Apa itu menilai? Apa itu menghargai? Itu semua artinya memberikan nilai atau memberikan penghargaan terhadap suatu kegiatan ataupun suatu objek. Dalam kaitan dalam proses belajar mengajar, peserta didik di sini tidak hanya mau menerima nilai yang diajarkan, tetapi mereka telah berkemampuan untuk menilai konsep atau suatu fenomena, yaitu baik atau buruknya suatu keadaan. Bila suatu yang ajaran yang telah mampu mereka nilai dan mampu untuk mereka mengatakan itu adalah baik ataupun itu adalah buruk, tidak pantas, maka itu berarti bahwa peserta didik telah mengalami proses penilaian. Jadi jika siswa sudah memiliki jenjang ini, maka itu sudah dikatakan juga bagus karena ini sudah masuk ke dalam jenjang ketiga, yaitu bisa menilai. Contoh siswa yang sudah menguasai ini adalah dia mampu mengusulkan suatu kegiatan dalam kelas maupun dalam sekolah tersebut, bahwa keadaan ini atau kegiatan ini baik untuk sekolah atau baik untuk kelas atau baik untuk dalam kelompoknya. Jadi ketika siswa yang sudah memiliki jenjang yang ketiga ini, maka ia sudah mampu untuk membuat suatu kegiatan dan mengajak teman-temannya untuk berdiskusi bersama. Oke, itu adalah jenjang yang ketiga. Jenjang yang keempat yaitu pengorganisasian atau dalam bahasa Inggrisnya itu organization. Apa itu pengorganisasian? Pengorganisasian adalah mempertemukan perbedaan nilai sehingga membentuk nilai yang baru yang bersifat universal, yang membawa pada perbaikan umum sehingga terbentuk nilai yang baru. Pengorganisasian ini merupakan pengembangan dari nilai yang ke dalam atau sistem organisasi, termasuk di dalamnya hubungan suatu nilai dengan nilai lainnya, atau pemantapan dan prioritas nilai yang telah dimilikinya.
Contoh dalam pengorganisasian ini yaitu menaati sistem etika atau sudah mengetahui keseimbangan dalam hal tersebut. Oke. Jenjang afektif yang kelima yaitu karakterisasi berdasarkan nilai-nilai. Sebenarnya ini lebih mengacu pada karakter daya hidup seseorang, dan tujuan di dalam kategori ini adalah hubungannya dengan ketergantungan atau keteraturan pribadi, sosial dan emosi jiwa, yaitu keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Nilai itu telah tertanam secara konsisten, secara baik, dan dapat mengontrol tingkah lakunya untuk waktu yang lama, sehingga membantu karakteristik atau pola hidup tingkah lakunya menjadi lebih konsisten, menetap, dan lebih mudah diperkirakan. Jika seorang siswa atau seorang murid sudah berada pada tingkat ini atau jenjang ini, adalah siswa yang sudah bisa mengatur hidup dirinya sendiri tanpa harus perlu bantuan orang lain. Jadi ini adalah tingkat paling atas seorang siswa dalam hal belajar mengajar, dan itu harus diketahui oleh setiap Pak Ibu guru. Itulah kelima jenjang tersebut. Dan contoh dari yang kelima ini adalah jika siswa sudah memiliki jenjang ini, maka dia sudah bisa bekerja atau dia sudah mampu bekerja sendiri. Contohnya dia sudah bisa datang tepat waktu tanpa disuruh sekalipun. Itu artinya bahwa dia sudah bisa bekerja sendiri, dia sudah bisa menggunakan pola pikirnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Itu adalah kelima jenjang afektif, ranah afektif.